Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syahrika Nugraha dengan NIM 068 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Diani Zulfa Apriliani dengan NIM 069. Nah, Kak Diani, di sini saya mau nanya, di anatomi kan ada sistem pencernaan. Apa aja sih bagian sistem pencernaan dalam tubuh? Dan jelaskan. Bagian sistem pencernaan dalam tubuh ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, mulut. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya ke dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Gerakan kontraksi dan relaksasi otot ini mampu mendorong makanan ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphincter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau gaster atau ventriculus merupakan bagian dari saluran yang dapat mengembang paling banyak, terutama di daerah epigaster. Lambung, lambung terdiri dari bagian atas fundus, uteri berhubungan dengan esofagus melalui orifisium pilorik terletak di bawah diafragma dan di depan pankreas dan limpa, menempel di sebelah kiri fundus uteri. Yang keempat ada usus halus. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil berakhir di usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Kelenjar dinding usus halus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap zat-zat gizi hasil proses pencernaan. Yang kelima, usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari tubuh, sisi kanan, bawah tubuh, dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Sementara itu, kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum dan rektum. Fungsi dari Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang keenam, rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung besar setelah koloid sigmoid yang menghubungkan intestinum mayor dengan naus sepanjang 12 cm dan berakhir di anus. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, rektum propria. Yang kedua, pars analis recti. Rektum propria adalah bagian yang melebar disebut ampula recti. Jika ampiula recti terisis, makan, makanan akan timbul hasrat defekasi. Pars analis recti
adalah sebelah bawah ditutupi oleh serat-serat otot polos, hemsphincter, ani internus, dan serabut otot lurik. Atau sphincter ani externus. Kedua otot ini berperan pada waktu defekasi. Tunika mukosa rektum banyak mengandung pembuluh darah. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus berbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Suatu cincin berotot atau sphincter ani menjaga agar anus tetap tertutup. Anus adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar. Terletak di dasar pelvis bagian posterior dan peritoneum. Dindingnya diperkuat oleh 3 otot sphincter, yaitu sphincter anti internus sebelah atas bekerja tidak menurut kehendak. Terus sphincter levator ani bekerja juga tidak menurut kehendak. Yang terakhir ada ani externus sebelah bawah bekerja sesuai kehendak. Mungkin itu aja Kak dari saya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak Diani. Saya izin membacakan kesimpulan jawaban dari Kak Diani. Itu sistem pencernaan adalah sistem yang terdiri dari beberapa organ yang saling berkaitan atau sama lain yang berfungsi untuk mencerna bahan makanan dan menyediakan air, elektrolit, dan nutrisi yang lain. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus beserta pankreas dan hati, usus besar, rektum, dan anus. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi, kelenjar air liur, kelenjar getah, lambung, hati, dan pankreas. Mungkin segitu aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.